tahu nggak sih, apa yang bikin orang miskin terus-terusan miskin? Jawabannya itu mindset. Ya, mental yang sudah mengakar banget dari generasi ke generasi. Mental miskin ini yang bikin orang miskin akan tetap miskin. Tentunya selain kemiskinan struktural, ketiadaan aset, dan lain sebagainya. Mental ini punya peran yang kuat banget dalam memiskinkan kita semua. Jadi, gimana sih ciri-ciri mental miskin ini, dan apa sebenarnya yang bisa kita lakuin? Apakah kita bisa berubah? Jawabannya adalah bisa. Di video kali ini, gue bakal ngebahas itu. Selamat datang di channel Kelas Sosial, di mana kita bakal bahas aspek psikologi dari berbagai macam masalah finansial. Kali ini, kita bakal bahas tentang mental miskin dan tipe-tipe orang yang kayaknya susah untuk jadi kaya. Oke, stay tune. Pertama-tama, sebelum kita membahas mental miskin, lu perlu ngerti bahwa dunia ini sebetulnya dibagi menjadi 3 kelas besar. Kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Kelas menengah adalah kita yang bisa berkarya dan bekerja, mungkin juga sarjana. Kelas atas adalah mereka yang kaya dari lahir, punya bisnis, dan lain sebagainya. Terakhir, kelas bawah biasanya adalah pekerja kasar atau pengangguran. Mentalitas miskin biasanya ada di kelas menengah ke bawah. Ciri-cirinya banyak. Ngomongin uang itu tabu banget. Padahal penting banget untuk tahu keuangan keluarga, utang, aset, dan lain sebagainya. Kedua, beli barang yang nggak penting. Misalnya beli motor mahal padahal gaji cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Ketiga, mengatur duit secara irasional. Misal, gampang ketipu diskon, cashback, atau investasi bodong. Yang bikin sedih, orang tua bergantung banget sama anak. Padahal anak belum tentu mampu menomboki semuanya. Gua juga lahir di keluarga dengan mental miskin, jadi gua ngerti banget gimana rasanya. Orang dengan mental miskin takut sama uang dan gak pernah ngomongin soal keuangan di keluarga. Akhirnya, saat ada masalah keuangan, semua jadi bingung. Mereka nggak pernah diajarin tentang uang. Jadi anak-anaknya juga nggak ngerti cara mengatur keuangan. Padahal orang dengan mental miskin ini harusnya mendiskusikan finansial sejak dini karena bebannya paling berat. Kalau terbuka, bisa banget mengurangi beban mental dan finansial. Jadi, bisa nggak sih kita ngedobrak mentalitas miskin ini? Jawabannya bisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin. Pertama, jadi egois. Utamakan diri sendiri dulu. Kedua, bantu keluarga, tapi dengan batasan. Bantu sesuai kemampuan, jangan sampai mengorbankan masa depan sendiri. Konsisten dan sabar dalam mengatur keuangan. Jangan kasih uang cash, kasih kesempatan atau alat untuk mereka produktif. Selalu kontrol duit yang mereka dapat. Pastikan mereka nabung dan punya dana darurat. Jangan sampai kejebak investasi bodong. Pilih platform investasi yang aman. Jangan lupa juga jaga resiko. Investasi pakai uang dingin, jangan utang. Belilah asuransi dan kenali resiko di sekitar lu. Jaga kesehatan juga biar nggak jadi beban finansial di kemudian hari. Kalau lu mau berubah, lu harus siap buat usaha keras. Nggak ada jalan pintas buat naik kelas, bro. Lu harus punya tekad yang kuat dan disiplin. Bangun kebiasaan baik, belajar terus, dan jangan gampang menyerah. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Lu mungkin bakal ngerasa capek dan putus asa di tengah jalan. Tapi ingatlah tujuan lu. Kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih baik buat lu dan keluarga lu ada di depan mata. Setiap kali lu ngerasa mau nyerah, ingat kenapa lu mulai. Bukan cuma buat diri lu sendiri, tapi juga buat orang-orang yang lu sayang. Lu bisa jadi contoh dan inspirasi buat mereka. Nggak ada yang nggak mungkin kalau lu mau berusaha dan terus belajar. Perjuangan ini memang berat, tapi hasilnya bakal sepadan. Itu dia, bro, pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe dan like channel Kelas Sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.